Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Aris, gimana kabarnya Pak Aris? Sehat Pak Aris? Pak Aris sehat ya? Bu Nena? Alhamdulillah sehat. Bu Nena? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Aman gimana kabarnya Pak Aman? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Ini Bapak ini sudah share screen, apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini sebelum kita mulai, kita mindfulness dulu ya. Baik, tarik nafas ya, nanti 1, 2, 3 Bapak Ibu, tarik nafas, pejamkan mata, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas lagi Bapak Ibu, tarik nafas, bayangkan udara mengalir dari ujung rambut sampai menyebar ke seluruh tubuh, membuat Bapak Ibu jadi lebih semangat dan sehat. Hembuskan, oke, tarik nafas lagi dan rasakan semakin sehat dan sehat. Oke, sekarang cukup ya. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita buat kesepakatan kelas untuk kegiatan kali ini. Selama nanti kegiatan kita nanti on kamera ya tentunya. Dan nanti kalau Bapak Ibu misalkan mau off kamera nanti bisa izin seperti itu. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan nanti bisa raise hand gitu ya. Bisa diterima ini kesepakatannya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Bisa. Baik, langsung saja di kesempatan kali ini Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini nanti calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan latar belakang dan tujuan program pada lokakarya kelima. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa sih manfaatnya, pentingnya seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Mungkin siapa yang mau raise hand atau ya? Oke, Bapak Abdul Aman, ya silakan Bapak Abdul Aman. Ya, siap Pak, terima kasih. Kami coba untuk menyampaikan pendapat tentang manfaat seorang guru penggerak itu bisa membuat program yang berpihak pada murid itu nanti akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh murid itu agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat belajarnya, bakatnya, dan potensi yang dibawa sejalan sebagai kodrat alam, sehingga akan menuju manusia sok pribadi yang berkepribadian dan diharapkan bisa berbahagia selamat sampai nanti akhir hayatnya. Oke, bisa outputnya menghasilkan murid yang bisa berbahagia dan selamat tentunya Pak Man. Oke, baik, mungkin ada teman lain, mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa sih sebenarnya manfaat penting seorang guru penggerak itu mampu membuat program yang berpihak pada murid. Ayo siapa nih? Oke, Bapak Aris Susanto dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fasil ya. Ini mencoba untuk menambahi jawaban dari Pak Aman ya. Saya kira sudah mewakili semua, tetapi ada satu bagian yang menurut saya masih perlu ditambah karena pada hakikatnya setiap anak itu mempunyai kemampuan atau kodrat yang berbeda-beda antara A, B, dan C itu mempunyai kemampuan yang kemungkinan ada yang suka dengan membaca, ada yang suka dengan menulis, ada yang suka melihat dengan gambar. Itu adalah dinamika dari anak-anak di kelas, dan sebagai seorang guru kita harus mampu untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita di kelas ya.
Itu ya Pak. Jadi bisa mengakomodir diferensiasi keunikan siswa-siswa kita, Pak Aris ya. Luar biasa. Betul. Baik, untuk teman-teman yang belum sempat menyampaikan pendapatnya bisa ditulis di chat ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, tentunya di sekolah Bapak Ibu kan ada aset-aset nih ya, ada potensi saja apa yang dimiliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan atau potensi atau aset. Oke. Ya, ini ada Mbak Kartini Dewantari ya, silakan Mbak Kartini ya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kalau di sekolah saya sebenarnya ada banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk membuat program yang berpihak pada murid. Yang pertama yang jelas itu aset dari siswanya itu sendiri. Anak-anak saya itu semangat, apalagi kalau melakukan hal-hal baru gitu kan. Dan mereka punya banyak ide-ide yang sebenarnya ketika bisa kita tangkap dan kita kembangkan itu bisa menjadi program yang bagus untuk mereka gitu. Tanpa kita punya tuh pusing-pusing buat program apa ya yang mereka sukai gitu. Terus yang kedua, guru di tempat kami itu banyak yang muda-muda dan istilahnya inovatif. Jadi klop gitu, misalkan ide dari anak dikembangkan oleh guru gitu. Dan fasilitas di sekolah kami meskipun tidak lengkap-lengkap amat, tapi setidaknya insya Allah bisalah mengakomodir dari kebutuhan anak-anak. Oke, jadi potensi atau aset-aset yang sudah ada di sekolahnya Bu Kartini Dewantari bisa mengakomodir untuk kebutuhan anak-anak ya Bu ya. Insya Allah aset SDM-nya bisa. Oke, ini sudah ada yang ngerasain berikutnya nih Bu Arum ya. Monggo dipersilakan Bu Arum ya. Oke. Terima kasih Pak Din untuk kesempatannya. Kalau kita bicara tentang potensi dan aset yang dimiliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Aset yang pertama jelas aset manusia. Tadi disampaikan sama Mbak Nina tadi dari siswa sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa. Murid kami yang berjumlah kurang lebih 750 siswa, mereka memiliki beragam bakat, beragam minat, dan ini yang perlu kita kembangkan. Dan guru di tempat kami banyak yang muda-muda, sehingga mereka juga mampu untuk mengembangkan potensi anak tersebut. Selain itu ada juga aset budaya, Bapak. Aset budaya. Dengan membawa kearifan lokal. Jadi masyarakat di sekitar sini itu memang sangat antusias ketika murid-murid di SMA kami mampu melestarikan budaya lokal yang ada di wilayah setempat. Contohnya itu karawitan. Jadi siswa kami untuk kegiatan karawitan dari sekolah, sarananya kami sudah memiliki seperangkat gamelan, kemudian dari guru kami juga punya guru yang mampu untuk mengarahkan anak untuk melatih karawitan. Anak sendiri juga antusias, jadi setiap membuka ekstra karawitan itu banyak anak yang berminat di situ. Kemudian dari aset politik itu dari pihak instansi terkait, dari kecamatan, dari kepolisian, mereka juga bersedia untuk memberikan wadah bagi anak-anak kami untuk tampil. Jadi tidak hanya sekedar latihan di sekolah, anak kami juga diberi wadah untuk tampil mengekspresikan hasil dari latihan mereka di event-event 17-an, kemudian event ulang tahun dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa karawitan. Untuk karawitan itu memang untuk kelas 7 atau kelas berapa Bu yang undang karawitan tadi? Kami di SMA itu membuka ekstra dari kelas 10 sampai 12. Oh dia Bu Arum di SMA ya? Oh iya. Luar biasa, luar biasa. Kita berikan aplaus ini untuk Bu Arum nih yang sudah menceritakan aset-asetnya di sekolahnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang penting nih ya. Oke. Oh ya. Ya. Ini. Lalu kalau kita sudah tahu ya tentang manfaatnya dari perencanaan program yang berdampak pada murid. Terus kita sudah tahu tentang aset-asetnya yang bisa kita manfaatkan untuk perencanaan program. Nah,
Kemudian nih caranya nih ya, cara membuat perencanaan program nih gimana nih? Mungkin ada yang bisa berpendapat mungkin siapa? Dipersilakan. Cara membuat perencanaan program yang berdampak pada murid. Ya, silakan Pak Abdul Aman. Ya, silakan Pak Abdul Aman. Nanti setelah itu Bu Kartini. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ya. atas kesempatannya. Jadi cara untuk merencanakan program yang berdampak pada murid ini yang coba kita praktekkan itu Pak. Kita tadi yang di aset-aset kita analisa, kita kelompokkan, kita data, kemudian setelah aset itu terkumpul, kita gunakan untuk melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, siswa, orang tua, komite, tokoh masyarakat, untuk bisa duduk satu momen dalam rangka kita bicara bersama program-program apa saja, dan nanti kita ambil keputusan yang tentunya nanti semuanya orientasikan pada kemajuan murid dan sekolah. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada pemetaan seperti itu ya Pak Abdul Aman. Baik Bu Kartini, mungkin bisa lebih spesifik lagi mungkin untuk harus apa item-item apa yang harus ada dalam program itu Bu Kartini, mungkin bisa menambahkan. Mungkin menambahkan dari Pak Aman ya. Kalau kita sudah asetnya sudah terkumpul, voice choice dari warga sekolah ini juga diperlukan gitu kan. Jadi tidak hanya anak pengennya apa, tapi guru, mungkin TU, komite, orang tua itu juga suaranya dikumpulkan, tapi balik lagi ke pusatnya adalah apa keinginan anak gitu. Jadi kita suara pilihan anak, kepemimpinan murid itu juga dipakai di situ gitu. Jadi bisa membuat program yang mereka sukai, bukan kita orang dewasa sukai gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik, oke, luar biasa tanggapan dari teman-teman semuanya. Nah, kita langsung saja nih kita lihat. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Kartini Dewantari. Tadi melihat ada apa Bu? Suara, pilihan, dan voice dan choice. Kepemilikan. Baik, Bapak Ibu, kita bisa fokus di layar bahwa untuk pembuatan perencanaan program, yang pertama yang harus diketahui Bapak Ibu itu Bapak Ibu mampu membuat penulisan program. Yang pertama tentunya judul ya, judul. Kemudian judul program yang apa seperti itu. Kemudian setelah itu setelah judul ada tujuan programnya. Nah, tujuan programnya tergantung dari tema yang program yang mau dibuat seperti itu. Kemudian latar belakang, Bapak Ibu bisa menulis konsep singkat tentang modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua seperti apa yang dikatakan Ibu Kartini, memastikan ada keterlibatan suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini yang penting ini. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Aman tadi, menyesuaikan kondisi aset-aset yang dimiliki di sekolah tersebut. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang pembuatan programnya ini? Ya, oke, Bu Arum. Ya, Bu Arum nih sepertinya mau menjawab ini. Untuk penulisannya? Sudah Pak. Sudah, paham? Mas Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Bapak Jelas Ibu? Pak. Sepakat Pak, sepakat. Sepakat ya. Jadi apa yang pertama? Yang pertama tentang membuat judul dulu, kemudian tujuannya, kemudian latar belakangnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang terkaitan pembuatan penulisan program yang berdampak pada murid ini. Ada pertanyaan, boleh langsung atau boleh ditulis di chat seperti itu. Saya lebih paham Pak setelah ada fasilitasi ini. Cara-caranya ya. Baik, kalau sudah paham, kita akan lakukan kesimpulan dan refleksi. Saya ingin satu
Bapak Ibu guru salah satu untuk memberikan kesimpulan dan refleksi tentang hasil sesi GIMIT pada kesempatan hari ini. Silakan, siapa yang memberikan kesimpulan dan refleksi? Ya, oke, Mbak Kartini, dan nanti ditambah Mbak Arum ya. Oke, baik, silakan Mbak Kartini. Simpelnya begini, ketika membuat program yang berdampak pada murid itu harus melihat kebutuhan dari si anak, bukan kebutuhan kita sebagai orang dewasa. Lalu kita memperhatikan aset-aset yang ada di sekolah, mana yang bisa bagaimana program ini bisa berjalan, itu juga sangat penting. Jangan lupa voice, choice, dan kepemilikan itu juga harus ada agar program itu tidak hanya berjalan di tempat, tapi bisa berjalan dalam waktu yang panjang. Gitu. Terima kasih, Pak. Luar biasa, kita berikan aplaus ya buat Bu Kartini. Satu lagi nih yang Bu Arum Hidayati bisa menambahkan ya. Oke, terima kasih.